Digital learning itu sebenarnya fun tapi orang belum terbiasa. Gara-gara pandemi mau nggak mau orang terpaksa untuk membiasakan diri. Kalau udah terbiasa kayaknya harusnya sih menurut aku trennya akan naik. The Discussion kembali hadir. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ana dari Kido. Hai Ana. Halo. Apa kabar? Baik. Thank you loh udah diundang. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, Ana bisa cerita Kido itu apa sih? Ya, halo semuanya. Jadi aku Ana Liatan, CEO dan co-founder dari Kido.id. Kido.id adalah platform edukasi untuk anak usia 0-12 tahun sehingga mereka bisa memaksimalkan potensinya sejak dini. Kalau kita lihat kan platform e-learning sepanjang pandemi kan cukup mendapatkan momentum ya, karena semuanya shifting ke online, sekolah ditutup. Kalau dari Kido sendiri fokusnya tuh usia keberapa sih Ana? Kita untuk anak usia 0-12 tahun, jadi kita sebutnya early and middle childhood. Kalau menurut Ana saat pandemi tahun kemarin itu, meskipun sekarang kita masih pandemi ya, tapi peak-nya kan tahun 2020. Platform seperti Kido cukup relevan nggak sih membantu orang tua, terutama untuk usia tadi yang ditargetkan oleh Kido? Kalau berdasarkan data, misalnya traffic website kita gitu, memang meningkat signifikan di awal-awal pandemi terutama. Karena ternyata banyak orang tua yang kebingungan kali ya, ketika anaknya nggak belajar dari sekolah, harus ngapain nih di rumah. Jadi mereka banyak cari alternatif edukasi atau aktivitas di website seperti Kido.id. Gitu. Tapi apa sih yang membedakan Kido dengan platform serupa lainnya? Kan kalau kita lihat kan awal-awal mungkin nggak terlalu banyak ya platform e-learning untuk anak-anak ya. Tapi ketika pandemi udah mulai datang nih, tiba-tiba semuanya pada shifting, bikin e-learning gitu loh. Apa sih yang membedakan Kido dengan yang lainnya, Ana? Oke, sejauh aku tahu, kebanyakan startup company di Indonesia saat ini mereka fokusnya lebih ke SMP dan SMA gitu. Nah, Kido.id bahkan sampai kuliah ya? Iya, betul. Nah, kita memang ngambil segmen yang lebih sempit, tapi aku percaya social impact-nya justru lebih banyak ya. Kita jadi ambil untuk anak TK dan SD terutama, tapi ada juga yang belum sekolah bahkan kayak golden age-nya mereka juga kita mulai pantau perkembangan potensinya gitu. Jadi membedakan kita dari sisi usia dan juga konten-konten yang kita hadirkan itu non kurikulum. Jadi berbeda dengan yang lain. Oke, jadi lebih ke fun tapi ada sense of belajarnya ya. Betul. Oke. Kalau kita lihat kita kilas balik nih, challenge-nya Kido untuk tumbuh sebelum pandemi itu seberapa besar sih? Apakah pandemi, Ana mempercayai kalau pandemi itu mempercepat akselerasi dibandingkan tahun 2019 lalu mungkin? Oke. Kalau dari data, termasuk dari artikel-artikel yang suka dirilis sama Daily Social gitu ya, sih memang terjadi peningkatan yang signifikan untuk sektor education technology ya. Tapi percepatan itu juga sebenarnya requires inovasi. Karena Kido ini kan kita berdiri di akhir 2018. Waktu 2019 kita lihat pemainnya nggak sebanyak di 2020. Jadi tahun 2020 tiba-tiba kayak banyak edutech startup yang muncul ke permukaan gitu. Artinya startup kayak Kido, apalagi kita masih early stage startup, harus bener-bener berinovasi terus. Kalau enggak competition-nya makin banyak dan ya gitu. Jadi harus inovasi terus. Tapi di sisi lain dengan makin banyaknya pemain yang masuk ke sektor yang sama yaitu e-learning ya, membuktikan kalau bisnis model e-learning ini bisa kok dijual mungkin untuk investor, tapi di sisi lain juga bisa menjadi edukasi sendiri untuk orang tua dan anak-anak gitu. Anda melihatnya ini sesuatu yang positif, kompetisi semakin sengit ini? Sampai saat ini aku melihat lebih banyak positifnya sih. Oke. Tapi deg-degan gitu ya? Betul, deg-degan pasti ada. Mesti ada strategi yang membedakan Ana dengan pemain lain gitu ya? Iya. Oke. Dari sisi kesuksesan, kolaborasi membantu nggak sih Ana? Sebelumnya kan Ana juga kerjasama dengan platform asal Malaysia ya, kalau nggak salah ya? Iya, kita pernah kerjasama. Kolaborasi seperti apa sih yang relevan untuk Kido? Jadi memang sejak awal tuh Kido.id selalu suka sama yang namanya kolaborasi. Kita sering banget bikin kolaborasi sama startup-startup lain, baik yang sifatnya tactical, jadi kayak cuma sebentar, atau yang lebih jangka panjang.
Nah, di tengah pandemi ini salah satu kolaborasi relevan yang kita lakuin itu sebenarnya kita ngegandeng para pengajar untuk bikin konten pembelajaran dalam bentuk video. Karena kan banyak merchants kita atau pengajar-pengajar yang waktu awal-awal pandemi mereka tiba-tiba kehilangan bisnis karena rata-rata bisnisnya offline. Jadi kita bantu mereka untuk meng-create, kita punya program namanya Kelas Online by Kido.id, di mana anak-anak itu atau users bisa mengakses pembelajaran dengan metode ubiquitous learning lah kita sebutnya, atau belajar kapanpun dimanapun. Nah, dalam hal ini karena bentuknya video, jadi anak-anak kan cuma butuh laptop atau tablet untuk bisa akses kontennya. Di sisi lain kita bantu para pengajar untuk mendapatkan pendapatan juga atau income dari konten pembelajaran ini. Ada beberapa lagi jenis kolaborasi yang lagi kita godok secara internal, tapi belum aku bisa share sini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ntar aku bisa share ke Daily Social. Pastinya ditunggu dong kabarnya. Karena kalau kita lihat kan kolaborasi antar startup bukan hanya antar startup aja, tapi dengan pemerintah, dengan institusi keuangan gitu ya. Dan dalam hal ini Ana bahkan beyond yang cara-cara yang lebih, yaitu dari luar Indonesia gitu ya. Tapi so far kerjasama itu attract traction atau hanya untuk memperluas networking saja, atau ada resultnya nggak? Oke. Jadi kalau dari sisi branding tentunya branding dalam arti kita jadi dikenal di negara lain dan mereka juga dikenal di negara kita, itu udah pasti. Dari sisi result bervariasi, ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi ya itu kita tetap coba terus. Untuk menyandingkan edukasi, bisnis, dan teknologi, bagaimana sih cara Ana untuk meyakinkan kepada stakeholders ya, dan investor gitu ya, kalau bisnis dari Kido ini bisa di scale up kok, dan cukup scalable gitu? Oke. Pertama mungkin dari aku sebutnya bukan kayak challenge atau tantangan, tapi lebih tanggung jawab sih. Karena kalau bisnis di bidang edukasi, terutama di edukasi anak nih, di early and middle childhood, artinya kita punya tanggung jawab yang besar, karena yang kita lakukan sekarang tuh dampaknya mungkin di 15-25 tahun dari sekarang ketika mereka udah ready di dunia kerja. Nah, Indonesia sendiri kan di tahun 2045 nanti usianya 100 tahun. Jadi anak-anak yang sekarang usia 0-12 tahun, mereka akan berusia 20-30-an tahun, di mana mereka tuh udah ada di usia kerja. Mungkin ada yang jadi manajer, director, atau mungkin pengusaha gitu. Nah, jadi aku selalu meyakinkan diri aku, tim aku, dan juga investor bahwa Kido.id ini pasti bisa berkontribusi untuk mempersiapkan sumber daya manusia terbaik dan menghantarkan Indonesia jadi one of the largest economy in the world pada masanya gitu. Meskipun mungkin beda ya, kalau e-commerce kan recurring ya, karena semua orang pasti akan kembali lagi. Tapi kan kalau e-learning ini kan, terutama anak-anak ketika mereka udah dewasa meninggalkan, tapi justru Ana ngelihat hal itu justru menjadi potensi. Betul. Karena makin banyak lagi anak-anak yang baru yang akan mencoba gitu ya. Iya, dan kan Indonesia setiap tahunnya dapat bonus demografi kan, berapa juta bayi baru. Selama itu masih ada, Kido masih bisa hidup juga. Ngomongin demografi nih, Indonesia kan memang terkenal sebagai market ya untuk startup lokal hingga asing. Apakah bukan Kido, maksudnya Indonesia gitu. Indonesia sebagai market yang dikenal pasar tujuan lah, dilirik oleh startup asing hingga lokal. Apakah ada rencana untuk keluar dari Indonesia, atau so far Kido ngelihat masih cukup di Indonesia lah, karena populasinya juga nggak kalah kok dengan India atau Tiongkok mungkin? Ya, dalam plan jangka panjang pastinya ada, tapi kalau ditanya tahun ini tentunya belum. Tapi ada plan untuk keluar dari Indonesia juga. Mungkin karena kita kan di region terdekat lah ya. Ya betul, karena kita kan pengen juga pendidikan yang ada di Indonesia bisa juga diakses oleh anak-anak di negara lain. Karena pendidikan kita sebenarnya nggak kalah bagus gitu, cuma butuh exposure aja. Oke, pengen tahu nih strateginya Kido ketika menghadirkan tayangan ya, atau mungkin produk ya untuk anak-anak. Seperti apa sih yang kemudian bisa langsung nyantol gitu kalau anak-anak? Kalau kita lihat kan sekarang saingannya Ana mungkin lebih ke kayak YouTube ya, atau mungkin video-video yang ada di online atau di streaming khusus untuk anak-anak gitu ya, meskipun edukasinya terlalu banyak tapi fun-nya banyak gitu. Strategi apa sih untuk Kido supaya bisa bikin anak-anak jadi edik nggak ya, tapi lebih seneng gitu loh, dan terpacu untuk menggunakan platform Kido? Iya,
Karena kita kan ada 2 produk nih sekarang. Yang satu memang marketplace, jadi kontennya benar-benar tergantung dari merchants yang tergabung di Kido.id. Nah kalau program yang satu lagi yang tadi aku bahas, kelas online, itu strategi kita adalah satu, videonya nggak boleh kepanjangan karena masa belajar anak tuh cuma 10 menitan kurang lebih lah per satu kali nonton gitu. On riset yang dilakukan Ana? Iya betul. Jadi kita cacah videonya nggak boleh panjang-panjang tapi berseri jadinya gitu. Oke. Supaya anak-anak nggak cepat bosan. Terus kalau di Kido.id kita selalu sediain printable sheets gitu yang bisa di print di rumah sama orang tua. Jadi anak-anak meskipun ini kayaknya satu arah nonton video, tapi dia tetap bisa ada ngerjain sesuatu bareng orang tuanya gitu. Jadi nggak putus ya ketika videonya udah kelar, udah that's it gitu. Ada PR-PR yang bisa dikerjakan secara offline. Betul. Jadi ada activity-nya. Oke, kalau kita lihat kan Kido so far so good ya. Kemarin juga baru dapat funding kan, alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Kalau kedepannya nih, Ana ngeliat nih, tahun 2021 kan masih panjang, tapi trennya seperti apa sih? Apakah e-learning khususnya untuk anak-anak dengan target yang disasar oleh Kido akan mulai shifting, akan mulai berevolusi, bertransformasi menjadi yang lebih lagi, atau so far dengan model bisnis yang ada, dengan resep yang ada cukup jalan kok buat Kido? Kalau ditanya kayak tren e-learning platform, ya ini subjektif ya. Aku mungkin setiap orang punya pandangan lain-lain. Tapi kalau dari kacamata aku sih trennya pasti naik karena sesuatu yang udah telanjur, maksudnya kan digital learning itu sebenarnya fun tapi orang belum terbiasa. Gara-gara pandemi mau nggak mau orang terpaksa untuk membiasakan diri. Kalau udah terbiasa kayaknya harusnya sih menurut aku trennya akan naik. Tapi kembali ke poin pertama, karena trennya naik, kompetisi kan juga meningkat. Jadi kami nih para penggiat startups harus makin jeli lagi melihat peluang-peluang dan punya mindset inovasi terus gitu. Karena ya itulah, jadi kalau yang sekarang rasanya seperti inovasi, mungkin beberapa tahun kemudian udah biasa kita harus cari inovasi baru lagi kan. Jadi harus perbanyak kolaborasi yang tepat. Iya betul. Jadi jangan pernah lengah ya ketika sekarang udah sukses. Belum tentu nanti 2 bulan 3 bulan ke depan akan stabil gitu ya, bisa ada naik turunnya. Oke, kalau misalnya kita lihat sekarang nih, mungkin ada beberapa penggiat startup yang mulai menyasar. Mungkin Ana sebagai pemain nih, bisa kasih tips nggak sih buat mereka yang mau menyasar ke e-learning? Harus apa yang harus dihindari, dan challenge di depannya apa tuh? Aku juga sebenarnya masih early nih, tapi mungkin kalau aku boleh kasih tips gitu, dari yang apa yang udah aku lakukan gitu ya, adalah satu yang memang harus terus berinovasi, yang kedua itu kolaborasi sih. Aku ngerasain manfaat dari kolaborasi, jadi ya sering-sering ngobrol sama penggiat edukasi yang lain, karena kan kuenya juga besar nih ya, kalau memang bisa kolaborasi kenapa enggak gitu. Oke, what next nih untuk Kido tahun ini? Apakah ada rencana untuk ekspansi mungkin di Indonesia ya kali ya? Karena kan biasanya masih di Jakarta gitu, tapi apakah ada rencana untuk menambah cabang atau nggak perlu karena semuanya dilakukan secara digital? Nambah tim kah atau fundraising lagi? What next tahun 2021 untuk Kido? Kalau di tahun ini plan kita satu, merambah kota-kota lain. Jadi meskipun headquarter kita di Jakarta, tapi kita merambah kota-kota lain juga karena kan anak-anak Indonesia semuanya butuh pendidikan juga kan. Jadi kita mau merambah ke beberapa kota besar lainnya. Terus ya tim hiring juga masih kita lakukan. Dan ya tahun ini kita juga mau melakukan fundraising untuk stage berikutnya. Doain ya. Oke deh, ditunggu beritanya ya Ana ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Ana di saat-saat yang sangat sibuk ini. Walaupun kita masih WFH tapi kayaknya lebih produktif ya, lebih sibuk ya dibandingin. Betul. Oke, terima kasih atas waktunya dan ditunggu kabar baik dari Kido selanjutnya ya. Oke, bye-bye.